Saya akan baca dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selama ini kekristenan kita itu sangat dipengaruhi oleh agama-agama yang dianut oleh banyak orang di dunia. Nah, apa bedanya kalau kita melihat agama-agama yang dianut oleh manusia di dunia ini? Maka penekanannya adalah ibadah, ritual, ya, kebaktian. Nah, sebetulnya dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak menemukan Bapa di surga itu menghendaki kita untuk beribadah. Bukan, ya, tidak melakukan ritual-ritual seperti yang agama-agama lakukan. Tetapi yang dia mau, ya ini tadi. Untuk apa kita ini dengan dia? Ayo, mengenal. Berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Nah, saudara, maaf ya kalau saya bicara ini, apalagi kita yang orang tuanya Kristen, ya, dari kakek nenek sudah Kristen, dari opung-opungnya sudah Kristen. Nah, kalau sampai tengeng nanti tengeng. Oh ya udah, terima kasih. Ya, nah, apalagi kalau nenek moyang kita itu Kristen, maka dari kecil kita sudah ditekankan, ayo ibadah, ayo kamu berdoa, ayo kamu baca Alkitab. Maaf, itu sebabnya hampir semua kita ini pasti orang yang rajin beribadah. Betul tidak? Nah, seringkali kita dipanggil konsel bisa nolak, tapi takut kalau hari Minggu gak ke gereja, takut Tuhan marah. Nah, itu konsep yang salah. Ternyata orang yang rajin beribadah itu belum tentu kenal Tuhan. Betul tidak? Buktinya hidupnya tidak beda dengan orang-orang yang dalam dunia ini. Jadi kerinduan Tuhan dari awal adalah supaya kita ini mengenal Dia, bukan yang lain, mengenal. Oke, saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, di dalam filosofi kehidupan hanya ada satu cara untuk kita bisa mengenal seseorang. Apa itu caranya? Bukan dua, bukan tiga. Ya, bergaul. Untuk bisa mengenal Tuhan, ternyata cuma satu caranya, bergaul. Nggak ada yang lain. Nah, sekarang kita buka Kejadian 5 ayat 22. Coba bacakan salah seorang ayat itu. Kejadian 5 ayat 22. Nah, seharusnya teolog-teolog, pendeta-pendeta itu mengacu ayat ini dalam hidup kekristenan kita. Tapi hampir jarang dibahas ayat ini. Ya, Kejadian 5 ayat 22. Silakan salah seorang sudah dapat boleh membaca. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, Ya. selama 300 tahun lagi. Terus. Setelah ia memperanakan Metusala, Ayat 24. dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, orang pertama yang disebut dalam Alkitab bukan orang yang beribadah, bukan orang yang berdoa, bukan orang yang begini begitu dengan Bapa di surga, tapi orang yang apa? Bergaul. Jadi mulai hari ini kekristenan kita jangan sibuk dengan ritual atau dengan ibadah, tapi sibuklah dengan pergaulan. Mari kita teliti kata bergaul. Atau sebelumnya satu lagi, Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Coba saudara baca Mazmur 25 ayat 14. Ada banyak kata seperti ini dalam Alkitab, ya. Nah, ini yang tidak ditemukan, tidak dikhotbahkan. Seringkali kita ke gereja, khotbahnya cuma doktrin, organisasi, terus ini, terus itu. Bahkan tidak sedikit gereja waktu pengumuman lebih panjang daripada jam khotbahnya. Betul tidak? Aku jemaat mau pintar bagaimana? Ya, nah, ritualnya lebih panjang daripada dengar firman. Aturan-aturan dibuat lebih panjang daripada mendengar firman. Maaf, maka itu banyak orang Kristen, orang Katolik goblok-goblok walaupun rajin ke gereja, karena gereja tidak mengajarkan kebenaran ini. Jangan marah saya berkata ini, tapi itu fakta. Buktinya lihat, banyak orang rajin beribadah, rajin ke gereja, tapi nggak kenal. Hidupnya masih seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Silakan ayat 14 Mazmur 25. Tuhan bergaul karib dengan orang Ya. yang takut, Ya. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Siapa yang bergaul karib dengan siapa? Ya, dengan kita. Bergaul karib. Saudara, kata bergaul saja ya sudah menunjukkan hal yang luar biasa, betul tidak? Tapi karib lagi, bayangkan. Nah, mari kita lihat dalam ayat itu siapa yang mengajak bergaul karib dengan siapa? Ayo baca. Nah, justru Papa kita yang merindukan ada pergaulan yang karib dengan kita. Jujur, berapa puluh tahun saya jadi Kristen, siapa yang baru hari ini tahu ada ayat seperti itu? Maaf, saya cuma tanya. Ngerti pertanyaan saya? Nah, itulah salahnya teolog dan pendeta-pendeta itu. Hanya mengajarkan doktrin, dogma, organisasi, peraturan, tidak mengajarkan kebenaran. Maka itu saya ulangi lagi, orang yang rajin beribadah belum tentu dia kenal Tuhan. Oke, sekarang kita lihat kata bergaul. Mulai dengan semua anak-anak muda. Ya, kita semua pernah muda toh? Ya, masa langsung tua menakutkan nanti. Nah, lihat. Waktu anak-anak kita mulai teenager, ya, umurnya belasan, mereka kan sudah mulai punya teman, bukan? Mereka sudah mulai punya pergaulan di luar rumah. Ya, tadinya kan masih dalam rumah. Maka itu awas orang tua, kalau anak-anak kita sudah mulai belasan tahun ke atas, jangan jadi orang tua lagi, tapi jadilah sahabat buat mereka. Kalau tidak ada benturan keras antara kita dengan mereka. Nah, lihat, dalam masa pergaulan mereka, maka kita menemukan fakta-fakta. Mereka lebih menurut temannya atau lebih menurut orang tuanya? Nah, itu dia. Nah, kalau saudara sering marah dengan anak, jangan. Ingat waktu dulu masih remaja, masalahnya kita lupa sudah. Waktu remaja dulu bagaimana. Padahal itulah pergaulan. Nah, dari kata bergaul ini, maka ciri yang pertama, tanda yang pertama, kalau kita ini betul-betul bergaul dengan Tuhan, berarti kita lebih nurut dia daripada dunia ini. Ngerti enggak? Harusnya begitu. Maka itu kalau ada di antara saudara yang menjadi Kristen lalu berkata, kenapa ya kudu sulit nurut Tuhan? Jawabannya satu, belum. Nah, itu dia. Belum bergaul. Saudara, dunia pergaulan itu luar biasa, indah, menyenangkan. Betul? Dan lihat, membuat anak-anak nggak betah di rumah. Karena teman bergaul itu menarik sekali. Yang kedua, lihat, yang kedua. Tadi sebelum mulai kami berempat lagi diskusi tentang doa di sini ya. Nah, ini lihat ini nomor 2 dalam pergaulan. Anak-anak yang bergaul, teman itu ngomongnya lama, panjang, pendek, cepat. Panjang. Ngerti nggak pertanyaan saya? Anak-anak muda bergaul itu ngomongnya singkat-singkat, pendek, panjang, lama, sebentar, panjang, lama lagi. Ayo, seringkali orang tua itu bingung. Kamu tuh ngomong apa sih nggak habis-habis? Betul nggak? Padahal kita juga dulu begitu, cuma lupa. Saudara lihat, anak-anak yang dalam pergaulan itu bisa nggak tahu nemu bahan ada saja yang diomongin itu sesama temannya. Nah, hal yang kedua ini penting dalam kehidupan kita. Mengapa kalau kita doa nggak bisa lama-lama? Lihat tuh kalau di gereja, salah satu ritualnya pas doa syafaat, banyak yang tidur kalau doa kepanjangan. Iya tidak? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa ngomong lama dengan Papa di surga? Jawabannya karena apa? Tidak bergaul. Nomor 3, ya ini penting sekali. Ada satu kejadian di hidup anak-anak kita kalau mereka bergaul dengan temannya. Kejadian apa itu? Sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, dalam pergaulan. Ada dampaknya. Apa? Gak ada sama orang tua, bukan? Itu tadi sudah kita ngomong. Apa? Mirip? Apa enggak dengar? Lupa. Enggak, tadi ngomong apa kamu? Ini ngomong kamu kok enggak? Lain, ini bukan pacaran, bergaul aja. Bergaul. Niru. Iya. Niru, ngopi, influence, pengaruh, ketularan. Betul? Maka itu waktu anak-anak kita ya mulai keluar rumah, nggak usah remaja, masuk playgroup atau ke daycare, berapa hari saja pas sudah yang lain dibuat ini. Dari mana ini? Siapa ngajari begini? Betul? Ternyata yang namanya pergaulan itu cepat menularnya. Betul tidak? Cepat menular. Nggak tunggu hari itu juga. Saudara, mari kita tanya, kalau Tuhan yang mengajak bergaul karib dengan kita,
dan Henokh itu bisa bergaul dengan Tuhan, maka seharusnya antara kita dengan Bapa di surga, siapa yang ketularan siapa dalam pergaulan ini? Ngerti pertanyaannya? Ayo, siapa ketularan siapa? Awas bilang Tuhan ketularan kita. Awas itu nanti. Nah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa tahun kita jadi Kristen? Mungkin kalau saudara orang Brisbane ditanya, kapan kamu Kristen? Pokoknya story bridge belum jadi. Woi, tahun berapa itu? Ngerti maksudnya? Saudara, tanyakan diri kita sendiri. Seberapa jauh kita sudah copy, influence, terpengaruh ketularan Tuhan kita dalam pergaulan kita? Betul tidak? Seberapa jauh? Oke? Nah, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, jawab dalam hati ya, bukan lewat mulut kita. Sebetulnya selama ini kita sudah bergaul atau belum dengan Tuhan? Jawab dalam hati saja, diam, gak usah lewat mulut. Kalau ada yang jawab sudah, maka tadi itu pertanyaannya. 1, kita lebih nurut siapa? 2, bisa lama nggak omong-omongnya? 3, siapa ketularan siapa? Arti pertanyaannya tadi, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Maka itu pertanyaannya, bukan berapa lama saudara jadi Kristen, betul? Bukan berapa jam sehari berdoa, bukan berapa pasal Alkitab yang saudara baca tiap hari, bukan. Yang penting buat kita adalah seberapa jauh karakter Tuhan kita nular ke kita, mempengaruhi hidup kita ini sebagai orang-orang percaya. Contoh yang paling kecil aja lah, yang paling gampang. Menurut saudara, Tuhan kita, Papa kita tuh murah hati atau pelit? Jawab yang betul supaya nggak salah. Ayo, murah hati atau pelit? Nah, saudara bagaimana? Nah, berarti belum bergaul. Berarti belum bergaul. Masih nggak ketularan? Kenapa? Ya jangan lama-lama, mau berapa tahun lagi? Aduh, mau berapa tahun lagi belajarnya? Ya kemarin malam waktu kami di rumah Carlos ada diskusi masalah memberi itu tadi. Nah hari ini kita akan lihat, ternyata kalau masih ada orang Kristen masih senang berbuat dosa, bukan karena dia kurang rohani, bukan karena dia kurang sembahyang, bukan karena pergaulannya itu enggak akrab dengan Bapa di surga. Maka itu maaf saya berkata ini, dan sudah banyak gereja enggak suka cara saya ngomong, tapi saya akan ngomong terus. Jangan sekolah teologi, itu merusak. Teologi itu sangat merusak. Teologi itu menghancurkan kebenaran. Kenapa? Kata teologi saja itu sudah salah 1000%. Kenapa salah? Karena Theo itu Tuhan dalam bahasa Yunani. Logi itu logika. Ayo jujur, bisakah Tuhan dilogikakan dengan logika kita? Enggak mungkin. Nah, teologi itu sejajar dengan psikologi, geologi, antropologi, biologi, sejajar. Nah, semua disebut logi itu cuma perlu satu hal, disanggah. Tahu kata disanggah ya? Ada apa bahasa Inggrisnya ini? Ya orang yang buat disertasi, dipertahankan, didebat, diargumentasi. Kenapa? Karena itu ilmu. Maka itu orang yang belajar teologi itu diajar untuk pintar berdebat. Sekarang pertanyaannya, Tuhan mau diperdebatkan apanya lagi? Setuju nggak saya ngomong ini? Dia itu absolut. Suatu yang absolut tidak perlu dibahas. Ya sudah itu. Akhirnya karena logi-logi itu tadi, maka lahirlah sebuah teori. Kalau itu biologi, antropologi, psikologi semuanya wajar dan harus menghasilkan sebuah teori baru. Karena logika ini berkembang terus. Nah kalau Papa kita di surga, mau diapakan lagi dia itu? Kalau tidak hanya diterima, betul tidak? Seorang anak, kenapa anak itu tahu bahwa orang itu papanya? Apa karena dia kuliah? Apa karena dia mempelajari bapaknya? Lo coba jawab. Apakah karena diberitahu itu bapakmu ya? Itu udah, ini tulangmu, ini apa? Apa begitu? Lo jawab. Ya saya tanya, mengapa anak itu bisa tahu bahwa
saudara bapaknya? Bergaul. Enggak dikasih tahu nih, Bu, salah kau kasih tahu. Mana anak dikasih tahu bapaknya? Panggil papa. Iya tapi nggak perlu kasih tahu, nggak perlu. Karena bergaul dan itu nggak perlu belajar. Maka itu gereja terpecah belah seperti sekarang ini karena teolog-teolog itu. Sebab tiap kali ada seorang yang lulus teologi, berarti ada satu teori baru yang muncul dan doktrin baru muncul lagi satu, dan gereja perang. Ya, padahal yang Bapak inginkan kita bergaul dengan dia, karib betul-betul bergaul dengan dia. Mulai hari ini, ya, jangan belajar tentang dia, nanti melahirkan teori dan doktrin, tapi bergaullah dengan dia. Ya, jadi yang baru datang tadi kita baru bahas Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal Yahweh dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal dia. Karena itu kesukaan Bapa kita. Coba baca Yesaya 11 ayat yang ke-9. Ya, Yesaya 11 ayat yang ke-9. Jelas sekali ditulis di situ. Jadi bukan melakukan syarat agama, bukan melakukan peraturan gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Pantekosta, gereja Advent, bukan. Tapi mengenal dalam pergaulan. Udah, silakan dibaca Yesaya 11 ayat yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ya, stop. Tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Kalau kita bicara gunung yang kudus, itu gereja. Oke, saya tanya jujur kepada saudara, jangan takut untuk dimarahi pendeta, saudara harus berani ngomong kebenaran ini. Menurut saudara, di rumah atau di gereja orang itu bisa munafik? Gereja. Nah, maka itu gereja banyak orang munafik sampai hari ini. Menurut saudara, di rumah atau di gereja banyak kelakuan jahat dan perbuatan busuk? Gereja. Di gereja. Maka itu gereja isinya pertengkaran sampai hari ini. Kenapa? Nah, perhatikan kata karena. Lanjut. Sebab. Nah, sebab. Ini kata sebab. Kalau ada kata sebab menunjukkan apa? Akibat. Sebab akibat. Ada keterangan. Kenapa? Sebab apa? Di seluruh gunung Tuhan yang kudus nggak ada yang berlaku busuk berbuat jahat. Sebab. Lanjut. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Penyebabnya itu satu. Seluruh bumi dipenuhi dengan apa? Pengenalan akan Bapa di surga, bukan pengetahuan. Beda loh saudara. Bedanya jauh antara mengenal dan mengetahui. Kalau kita pakai bahasa Indonesia yang benar, pengetahuan tentang siapa. Kalau pakai kata pengenalan akan siapa, beda. Saya beri contoh. Ada banyak, kalau saya lihat hari ini ada banyak anak-anak muda. Ya pasti kalian nggak pernah tahu Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Tahu. Lain. Anak muda aku udah Nggak kenal. Iya. Tunggu dulu. Tahu ketemu, nggak lihat. Karena dia sudah mati, saudara belum lahir. Nah itu dia. Tapi saudara bisa belajar tentang dia karena bukunya ada. Lah, mempelajari seseorang pasti bisa punya gelar. Betul, ada orang ambil master karena mempelajari tentang George Washington. Bisa aja. Ada orang ambil doktor karena mempelajari tentang siapa. Bisa, karena banyak buku yang dipelajari. Nah, dengan mempelajari seseorang bisa kenal orang itu enggak? Jawab. Dengan mempelajari seseorang bisa kenal orang itu tidak? Tidak. Enggak pernah ketemu kok. Hanya mengetahui saja. Maka itu kalau kita balik, orang yang belajar teologi dia hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia enggak kenal Tuhan. Sebab tadi saudara sudah setuju dari awal, mengenal seseorang hanya karena apa? Bergaul. Selesai. Nah, coba kalau kita lihat dalam pergaulan ada doktrinnya tidak? Tidak. Nggak ada. Lucu kalau bergaul pakai doktrin kaku. Pacaran Pak ada dokternya. Nggak ada juga Pak. Kaku juga. Ada dulu. Wajib lapor. Saudara, dalam pergaulan tidak ada doktrinnya. Karena apa? Bebas. Bisa curhat dan segalanya itu. Nah, seperti itu Papa di surga mau. Maka itu selama gereja hanya mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan, maka kebusukan, kejahatan akan tetap ada di situ.
Tapi kalau gereja mengajarkan mengenal akan Tuhan, itu beda. Makin akrab dalam pergaulan, makin ketularan. Curhatnya bisa lama, ngomongnya enak, makin dekat. Maka itu tadi Mazmur 25:14 jelas, kalau Yahweh Tuhan bisa bergaul karib dengan kita, maka dikatakan segala perjanjiannya diberitahukan. Artinya curhat. Oke, Yohanes 15 ayat 15. Jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, ternyata Tuhan kita mengucapkan sebuah kalimat yang sangat hebat. Lagi sekali, teolog-teolog tidak pernah tahu hal ini, karena itu sebuah doktrin. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, saudara perhatikan, menjelang jam-jam terakhir dia ditangkap di Getsemani, ternyata Tuhan kita Yesus merubah sebutan. Bukan lagi hamba, tapi apa tadi? Sahabat. Nah, hal yang berikut tentang pergaulan tadi anak-anak kita, ini bagus sekali. Kalimat yang Yesus katakan, mengapa aku menyebut kamu sahabat? Perhatikan, karena aku sudah memberitahu kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Kalau saya pakai kalimat itu dengan bahasa anak muda, coba lihat, anak-anak remaja, anak-anak muda lebih gampang cerita rahasia hidupnya ke orang tuanya atau ke sahabatnya? Ayo, sahabat. Justru kali kita nggak tahu apa-apa tentang mereka. Anak ya teman ini yang tahu. Nah ini ayatnya. Aku sudah memberitahu kepadamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Jadi nggak ada rahasia lagi. Yang namanya sahabat itu nggak ada rahasia. Semuanya diceritakan. Luar biasa. Maka itu kalau sampai hari ini dalam hidup saudara yang secara waktu sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, tapi masih banyak nggak ngerti rahasia Tuhan, ya karena saudara nggak pernah bergaul dengan dia, jadi nggak pernah curhat-curhatan itu dengan Tuhan. Jadi pergaulan dengan Tuhan itu sangat penting, akrab. Kalau bergaul, lagi sekali kan nggak ada doktrin, nggak pakai jam, nggak pakai menit, selesai. Terus pulang, nggak mungkin begitu orang bergaul. Nah dengan papa kita juga begitu. Ayo kita yang akrab dengan dia, mau jam berapa saja, mau kapan saja. Maka itu tadi saya memberitahu dalam diskusi itu, kitab suci kita itu satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang tidak ada aturan ibadah dan tidak ada aturan sembahyang. Nggak ada. Di semua kitab suci agama apa saja ada aturan ibadah dan ada aturan sembahyang, tapi kitab suci kita tidak. Kenapa? Karena anak dengan papanya kok, papa dengan anak-anaknya. Mau pakai aturan apa lagi? Maaf, ada nggak seorang bapak begini? Ya, tadi pagi saya dapat cucu lagi dari Samarinda, lahir. Nah, terus saya telepon, ngomong, kasih nama juga. Ada nggak seorang bapak begitu bayinya lahir, langsung bapaknya berdiri di pinggir bayi baru lahir itu membacakan peraturan. Ini peraturan rumah tangga ini. Ada nggak? Kalau dia bapaknya gila gitu aja. Nah, ketika ada orang-orang mau lahir baru dalam kerajaan surga, gereja memberi pelajaran. Ini salah, bayi belum lahir kasih pelajaran. Mau belajar apa? Lahirkan dulu, baptis dulu, ajar terima Yesus dulu, baru diajar. Banyak yang salah dalam konsep gereja karena melihat aturan agama yang lain, tidak melihat Alkitab. Lalu kenapa kita bisa kenal aturan di keluarga kita dari orang tua kita? Ayo, apakah di rumah ada tulisan, di dinding ada tulisan? Ya karakter bapak kita tahu. Bergaul, betul tidak? Kalau tiap hari kita tinggal di rumah kita tahu, mama maunya begini, papa maunya begitu, itu nggak usah diajarkan, ngelihat saja. Nah seperti itu papa kita di surga dengan kita, melihat. Karena tiap hari kita bergaul dengan dia, maka kita bisa melihat dia. Oh, dia maunya begini. Oh, dia mau begitu. Maka itu saudara, mulai hari ini ambillah keputusan untuk betul-betul mau bergaul. Gak ada jamnya, gak ada aturannya. Bergaul, relax. Maaf, saya cuma ngomong ini. Berapa kali saudara dengar ada khotbah dari pendeta, maaf. Banyak pendeta gak bisa khotbah kalau ada anak-anak ribut. Ya atau tidak? Kalau saya enggak. Saya menghargai anak-anak. Justru suara mereka itu membuat hidup ini jadi bergairah. Saya enggak, ini ribut nggak tadi itu? Ribut, tapi saya nggak terganggu. Sama sekali tidak. Karena Tuhan sayang anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak.
Anak-anak itu luar biasa. Kok kita belajar dari mereka itu, aduh. Maka itu tadi sebelum mulai Caca bisa nerangkan. Ya saya ngerti maksud Caca, maaf ya. Mengapa kalau walaupun saya pendeta, tapi kalau saya nerangkan firman Tuhan, pasti sudah rasa beda dengan banyak teolog atau pendeta yang lain. Sebab setiap kali saya belajar Alkitab, saya menggunakan logika anak-anak. Ternyata kalau Alkitab dipelajari dengan logika teolog, Alkitab itu jadi sebuah ilmu. Dan kalau kita mendengar harus mengercingkan dahi, alis, karena mikir, karena logi kok. Tapi kalau firman itu disampaikan dengan logika anak-anak, firman itu gampang dimengerti dan dia jadi hidup. Maka itu betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Jadi mulai hari ini kalau saudara mau belajar Alkitab, belajar pakai logika anak-anak. Ada dua logika anak-anak. Satu, percaya, betul, nggak banyak diskusi. Kedua, suka tanya dalam kepolosannya. Maka itu kalau saudara dengar saya ngajar, saya selalu menggunakan banyak pertanyaan. Oke, bagi yang baru kenal saya hari ini, salah seorang anak saya yang lulusan Amerika, dia itu memasukkan khotbah saya di YouTube. Ya, yang ingin tahu di situ ada 2000 sekian ratus khotbah saya. Begitu saya khotbah persembahan terekam ini, di sampai Jakarta saya kasih anak saya, dia akan edit, mana yang nggak perlu, soal ribut akan dihapus sama dia. Nah, kalau saudara mau catat, silakan. Ya, klik YouTube ya, YouTube, terus accountnya Papa Den. Ya, karena saya dipanggil Papa Den, PAPADEN. Ya, ini ejaan Indonesia. Ya, PAPADEN, Papa Den. Satu huruf itu? Satu huruf. Ya, satu kata, Papa Den. Lalu pisah Indonesia. Nah, saudara kan ketemu di situ ada banyak judul yang dikelola itu sudah ketemu ya. Ini yang hitam ini soal keluarga. Ini keluar ini dari sini keluar ini. Nah, kalau saudara pakai Deezer, ada juga di Deezer, ada juga di podcast. Hebat anak saya itu. Ada juga di iTunes. Ya, kalau iTunes mesti bayar. Ya, ada. Khotbah saya itu masuk hampir di semua sosial media. Bisa dipakai. Papa Den Indonesia. Ini ada dua nih, Pak. Oh, macam. Enggak, yang ini aja. Yang ini. Ada macam-macam. Sudah ya, Papa Den Indonesia. Nanti saudara bisa belajar di situ. Itu bisa di-download. Ya, kalau saudara ingin tahu lebih jauh, tanya Pak Iwan. Pak Iwan sudah punya akunnya untuk Deezer apa, untuk podcast apa, untuk BlackBerry apa, ada semuanya. Saya nggak hafal itu. Atau anak-anak muda semua yang ngurus. Udah dapat semua YouTube-nya? Nah, itu. Tapi yang ada gambar. Ya, Papa Den, spasi. Ya, Papa Den-nya gabung. Ya, Indonesia. Spasi ya, kecil semuanya. Yang itu ada khotbah semua di situ. Oh, macam-macam. Ada ribuan. Oke, sudah dapat 2200. Nah, itu ada 2200 berapa di situ? 79. 2279 khotbah. Semuanya itu. Ada untuk youth, ada untuk gereja, untuk karakter building, ada untuk peranan istri, ada untuk kesehatan. Anak saya itu bagi semuanya. Jadi saya khotbah di mana, dia dengarkan dulu, itu dia bagi-bagi. Sudah dapat ya? Jadi bergaul, saudara. Bukan belajar mengetahui tentang Tuhan, tapi bergaul. Oke, sekarang kita lihat Lukas 11. Nah, saudara kan kaget lagi kalau melihat Lukas 11 ini. Nanti kalau saudara pulang, baca ya. Lukas 6, itu pertama kali Tuhan Yesus memilih murid-murid. Itu Lukas 6. Nah, begitu murid-murid dipilih, langsung hari itu mereka hidup dengan Tuhan Yesus. Lalu ada pasal 7, Lukas 8, Lukas 9, Lukas 10, sampai Lukas 11. Berarti ada tenggang waktu enggak? Sekian bulan, sekian tahun kita belum tahu. Ya, saya juga belum mempelajari soal waktunya. Tapi yang menarik, lihat Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Stop dulu. Nah, ini buat agama salah. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Kalau mendengar kata pada suatu kali, jadi itu certain time atau sewaktu-waktu. Ayo, sewaktu-waktu. Padahal agama doanya nggak boleh sewaktu-waktu. Pernah nggak perhatikan kalau mereka sembahyang, menitnya pun dihitung, detiknya pun dihitung. Pernah tahu nggak? Lihat atau tidak? Lihat di Indonesia, kalau pada hari-hari tertentu, hari besar mereka, menentukannya sulit sekali. Betul tidak, saudara? Jadi nggak cuma jam dan menit yang dihitung, detiknya pun dihitung. Loh, kok seperti nggak pernah perhatikan? Sidang-sidang itulah ya. Iya, macam-macam. Buddha juga begitu. Macam-macam. Semua agama, mau Hindu, mau Islam, mau Buddha, mereka itu menghitung sampai begitu teliti. Detiknya pun dihitung. Nggak boleh kelewatan, nggak boleh kecepatan. Wih, hebat sekali. Nah, terus di salah satu tempat,
Semua agama di dunia aturan doanya harus di tempat tertentu, gak boleh sembarangan. Jadi Yesus sudah melanggar. Pada suatu kali ia sedang berdoa di salah satu tempat. Terus apa yang terjadi? Ketika ia berhenti, Nah, ketika ia berhenti berdoa, ada apa? berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, saudara kan terkejut melihat penjelasan ini, logika anak-anak yang saya pakai. Pertanyaan saya begini, loh, berarti selama dia jadi guru, dia sudah pernah ngajar doa nggak untuk murid-muridnya? Jawab, gak usah ragu-ragu, cepat. Nah, aneh nggak menurut saudara? Kenapa baru kali itu mereka minta diajar berdoa? Padahal sudah sekian waktu dari pasal 6. Pertanyaan kedua, ini lebih membingungkan lagi. Berarti selama itu mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Belum. Nah, lebih bingung lagi bukan? Terus ngapain? Kenapa baru kali itu mereka lihat gurunya berdoa? Lalu selama ini ngapain? Sibuk ngurus masing-masing. Bukan, Pak, bukan sibuk ngurus. Ini rahasia yang luar biasa. Nomor 3, lebih kaget lagi. Berarti selama itu Tuhan Yesus pernah berdoa atau tidak? Kalau lihat fakta itu, ayo gak usah ragu-ragu, cepat. Tidak. Jelas tidak. Karena baru kali itu kok mereka lihat gurunya berdoa. Nah, itu bukan dalam hati, salah. Ternyata baru hari itu murid-muridnya melihat Yesus berdoa secara agama Yahudi, yang pakai talit itu. Baru mereka lihat. Tapi selama itu dia bersekutu dengan papanya, bukan berdoa secara agama. Coba lihat Markus 1 ayat 35. Ya, nanti kita kembali ke Lukas 11. Udah, Markus 1:35. Coba baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Jadi dia berdoa, tetapi tidak secara agama Yahudi. Dia bersekutu dengan papanya, tapi doa secara agama baru dilihat dari itu oleh murid-muridnya. Maka itu saudara, jangan menekankan doa sekian jam, baca Alkitab sekian pasal, tidak. Tapi hubungan kita dengan Bapa di surga itu yang lebih penting daripada ritual keagamaan. Begitu tadi saya katakan, melakukan ritual keagamaan itu bisa munafik dan pura-pura. Betul enggak? Cuma dilihat orang saja. Tapi kalau dalam hati kita, dalam hidup kita sehari-hari, wah, kita akan hidup dengan cara yang indah, bersekutu dengan Bapa di surga. Itu penting sekali. Terus ayat 2 Lukas 11 tadi. Perhatikan, ini penting. Perhatikan. Ayat 11, pasal 11 ayat 2-nya Lukas tadi ya. Terus Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa di stop sampai sini. Akhirnya Tuhan Yesus begini. Saya pakai kalimat bahasa sehari-hari. Oh, kalian minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar berdoa. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, dari ini pun kita sudah menemukan perbedaan. Saudara, semua agama di dunia, kalau pemimpinnya mengajarkan berdoa, mengajak berdoa, tidak ada kalimat katakanlah, tapi ucapkanlah. Beda, saudara. To tell dan to say dalam bahasa Inggris itu beda. Ucapkan dan katakan itu beda. To tell itu ucapkan, to say itu katakan. Ayo, bedanya di mana kira-kira? Ayo, bedanya di mana? Ucapan. Iya, ngikutin, niru, menghafal. Tadi saya bilang dalam doa diskusi, semua kata yang diulang-ulang walaupun itu kalimat doa, itu namanya mantra. Catat. Mantra itu perlu dihafal, diulang-ulang. Nah, kalau kita melihat kata mantra, banyak nggak gereja pakai mantra kalau begitu? Banyak. Karena ulang? Enggak, sudah. Capek nggak kalau punya anak? Nggak punya kalimat yang lain, sama semua. Mau makan ngomongnya sama, mau mandi ya kata yang sama. Bingung kita. Sedih nggak punya anak kayak begitu, nggak punya kalimat lain. Ayo, ribuan tahun, dengar ya, ribuan tahun sejak ada agama-agama itu, kalimat doa mereka nggak boleh diganti sampai hari ini. Ya atau tidak? Bayangkan, saya jangan dengar bosan. Apalagi Tuhan mana nggak bosan Tuhan ini, sama terus kata-katanya. Ribuan tahun, saudara, itu ribuan tahun.
diulang-ulang terus. Mengerikan sekali. Maka itu semua agama di dunia harus belajar bahasa ibu, bahasa asli pendiri agama itu. Dan semua agama di dunia tidak boleh mengucapkan doa dalam bahasa lokal, harus dalam bahasa aslinya. Ini yang luar biasa. Maka itu satu-satunya hal di dunia ini yang gak bisa berubah itu agama. Semua ngalami inovasi. Coba saya tanya, kalau teknologi itu sebuah agama, berarti teknologi bisa berubah nggak? Bisa berinovasi nggak? Bisa tidak? Kalau di agama? Kalau di agama enggak. Nah, makanya bayangkan kalau teknologi itu agama, lalu nggak bisa diinovasi. Jadi apa dunia ini? Flintstone semua. Betul? Semua mengalami inovasi, mengalami revolusi, mengalami perubahan. Agama yang tidak. Suatu kali saya pernah baca tulisan, betul, suatu hari agama pasti akan punah, kayak dinosaurus katanya, karena nggak mau berubah. Betul. Anak-anak muda sudah bosan sekarang. Maka itu kenali Papa kita. Apabila kamu berdoa, katakanlah, bukan ucapkanlah. Apa kata pertama tadi? Papa. Bapak. Bapak. Oh, itu kata yang luar biasa. Nggak ada di dunia yang mengajar seperti itu. Satu kali saya bersama-sama dengan sekelompok orang penterjemah Alkitab ini di Papua. Saya pernah dengar kata linguistik. Tahu ya? Bukan belajar bahasa loh. Linguistik bukan belajar bahasa, tapi mempelajari akar bahasa. Saya harus tahu sejarahnya. Mengapa di dunia ada yang namanya linguistik? Itu karena Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, tidak ada linguistik. Loh kenapa? Bab Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke hampir semua bahasa di dunia. Maka itu perlu ada ilmu linguistik. Karena para penerjemah Alkitab, kalau nggak bisa linguistik, dia nggak bisa menerjemahkan. Waktu saya belajar bersama mereka, saya itu kagum. Bahasa tertua di dunia itu bahasa Aramik. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, itu bahasa Aramik. Dan itu bahasa ibu dari Tuhan Yesus. Nah, dari bahasa Aramik itu muncullah bahasa-bahasa yang ada sekarang ini. Ya, nah, bahasa Aramik itu abjadnya yang diambil oleh apa itu huruf Ibrani maupun huruf Arab. Kata pertama itu ab, A-nya itu ab. Nah, ab itu adalah papa. Abah. Nah, dari linguistik berkata begini. Oke, coba baca dulu Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Saya lama sekali merenungkan ayat ini karena saya nggak ngerti jawabannya. Mazmur 8 ayat 2 ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya protes langsung kepada Papa di surga. Saya bilang, Papa engkau sadis sekali. Bayi-bayi dan anak yang masih menyusu diajak perang. Betul nggak? Untuk membungkam siapa? Musuh. Untuk melawan pendendam. Wow, saya pikir apa-apaan ini? Kenapa bayi-bayi yang masih menyusu diajak perang? Saudara, ternyata rahasianya di sini. Bayi-bayi manusia itu beda dengan bayi binatang. Ya, apa beda yang paling menyolok? Lihat, 99% bayi binatang itu begitu lahir langsung lari dan makan. Iya atau tidak? 99%. Yuk lihat atau tidak? Kalau saya lihat bayi-bayi binatang itu, begitu lahir langsung lari, makan, langsung bisa nyusu. Coba bayi orang mau ditunggu 4 tahun aja belum bisa ngaduk susu sendiri. Ternyata bayi manusia itu sangat penuh dengan bahaya karena nggak ngerti. Maaf ya mama jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Kalau anak saudara nangis bayi, oh ini lapar, belum tentu. Mana tahu dia lapar, kita nggak tahu dia ngomong apa. Kan cuma nebak-nebak mama itu. Betul? Maka itu lihat faktanya, di dalam banyak bencana-bencana, ya kecelakaan yang lebih banyak selamat. Kenapa bayi-bayi bukan orang dewasa? Aneh bukan? Nah ternyata ayat di mulut mereka. Ayo, walaupun ada yang belum punya anak, pasti tahu. Saudara pernah tahu? Abjad pertama ketika semua anak itu mulai bisa bicara. Itu bangsa Amerika, Australia, Aborigin, Batak, Jawa, Tionghoa, siapa saja, Jerman, Itali. Abjad apa yang muncul pertama kali di mulut mereka? Nah, nggak ada bayi bilang B terus P. Wih, bayi menakutkan itu kalau dia bisa begitu.
saudara, ternyata itu ayatnya. Itu manggil Abba. Manggil Abba. Luar biasa. Jadi hanya Papa di surga yang tahu bayi ini ngomong apa. Sebab itu bahasa surga. Dari mulut bayi-bayi telah kau letakkan sebuah kekuatan, sebuah senjata. Wih, hebat sekali. Maka itu kalau Tuhan Yesus mengajar, apabila kamu berdoa, katakanlah Abba. Ternyata itu sudah kata pertama kita semua bayi manusia di dunia ini, kata manggil Abba, manggil Papa di surga. Jadi kalau ada yang disuci bahasa roh, itulah bahasanya bayi-bayi, itu bahasa roh. Karena cuma Papa yang bisa ngerti, mamanya nggak ngerti, ngomong apa anak itu. Hebat. Nah, maka saudara belajar betapa luar biasa, bukan Papa di surga. Maka itu bukan syarat agama yang kita lakukan, tidak, tapi pergaulan. Ya kalau bergaul lagi sekali, tidak pakai aturan doktrin, enggak. Bergaul itu bebas saja. Seringkali marah nggak saudara dengan anak-anak? Sudah berapa ini kamu masih chatting terus? Ya toh, namanya teman. Mau jam berapa nggak peduli, ngomong aja. Jadi siap mulai hari ini bukan sebagai orang yang beragama Kristen, tapi orang yang bergaul dengan Bapa di surga, yang akrab, yang enak dalam menghadapi hidup ini. Saya beri beberapa contoh yang gampang. Ini yang terakhir. Coba saudara buka Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian 18. Mulai ayat yang pertama. Ini paling gampang. Saya suka memberi contoh dengan kehidupan Abraham ini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Waktu hari panas terik, Abraham duduk di pintu kemahnya. Pertanyaan saya, sedang apa ini orang? Nah, cepat jawab. Nah, cari angin. Karena dulu nggak ada listrik. Panas. Sama saudara di Australia. Ya enggak? Musim panas, waduh, itu keringnya luar biasa. Nah, kalau Abraham sedang duduk cari angin kepanasan, berarti dia lagi sembahyang, lagi santai, atau lagi ngapain? Cepat jawab, lagi ngapain? Santai, relax. Siapa yang hadir? Nggak ada protokol. Logika agama, Tuhan nggak bisa hadir seenak itu. Orang lagi santai, nggak lagi doa, nggak lagi nyembah, nggak lagi puasa, lagi kepanasan. Saya ini pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun, saudara. Saya itu lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Jangan tersinggung. Betul nggak? Lah itu ya betul itu. Nah, kalau saya tanya anak-anak, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saudara tahu jawabannya apa? Gemuk. Saya nggak tahu kenapa di benak mereka Abraham itu gemuk. Oke, saya percaya anak-anak. Maaf ya saudara, ini logika anak-anak. Orang gemuk kepanasan, duduk di pintu kemah, coba merem sebentar. Kira-kira duduknya seperti apa itu? Maaf ya, saudara, luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang hadir? Nah, coba, maaf ya, jangan tersinggung. Berapa kali saudara doa puasa? Berapa kali saudara doa serius untuk Tuhan hadir? Kok nggak hadir? Ini mata sudah capek, melek lagi, merem. Ini Tuhan itu kemana? Betul? Kenapa Abraham begitu enak dikunjungi? Dalam kondisi santai. Jadi saudara nggak akan ketemu ayat dalam perjanjian lama. Berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Tidak ada kata itu. Cari mulai hari ini. Nggak ada kata berdoa. Dia untuk mereka. Musa pun nggak berdoa. Nggak ada kata itu. Tapi bergaul, bertanya, bicara. Dalam kondisi sesantai itu, apa bisa hadir? Kalau agama, wah ini kurang ajar namanya. Harus pakai baju dulu. Ayo, cuci muka dulu sana. Apalagi, ayo. Bisa berkata amin? Ini luar biasa. Keluaran 33:17. Ini kita akan melihat hal yang luar biasa dalam hidup Musa sekarang. Jadi baca tentang Abraham mulai hari ini dengan konsep logika anak-anak. Keluaran 33:17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, saudara lihat, kalau saudara cuma membaca begitu saja, saudara gak akan ketemu artinya. Tapi saya beri pertanyaan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Dengar pertanyaan saya. Kalau saudara baca baik-baik, antara Yahweh dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ayo baca. Kalau agama, ya otomatis kita yang nuruti Tuhan. Tapi baca
baca baik-baik. Siapa menuruti siapa? Nah, ini kan aneh sekali. Bagaimana seorang Tuhan bisa nurutin manusia? Dan lebih hebat lagi, saudara jangan lupa kata juga. Yang telah kau katakan ini. Apa arti kata juga? Berarti sebelumnya sudah, nggak cuma kali itu saja. Luar biasa. Mengapa Yahweh Tuhan bisa nuruti Musa? Lihat kalimat terakhir. Ini yang penting. Kata apa kalimat terakhir? Aku mengenal engkau. Kalau saudara baca bahasa Inggris akan ketemu Musa, I know you by name. Apa bedanya Musa yang berkata, hei Israel, aku kenal Tuhan, dengan Tuhan yang berkata, aku kenal Musa? Bedanya di mana? Mana lebih akurat? Mana lebih kuat? Iya. Maka itu pertanyaannya. Selama ini kita hidup, Tuhan sudah mengenal saudara seperti dia mengenal Musa atau belum? Nah itu. Kenapa belum? Karena nggak bergaul. Kalau bergaul pasti kenal. Amin. Saudara luar biasa. Nah, jadi tadi kita bertiga diskusi. Kalau sampai kalimat ini terjadi dengan kita, perlu nggak kita berdoa? Enggak. Ngomong aja dijawab. Katakan. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Saya heran. Keluaran 32 ayat yang ke-9. Sebelahnya Keluaran 32 ayat yang ke-9. 9, 10. Ayo. Berarti Keluaran 33 juga, maaf. Ya, itu nanti. Maaf, kembali ke 33. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke Ya. dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara. Stop dulu. Kehadiran Yahweh Tuhan pada zaman itu ditandai dengan awan. Oke? Pertanyaan saya dengan ayat 9, Keluaran 33. Siapa yang menunggu siapa antara Yahweh Tuhan dengan Musa? Tuhan nunggu Musa. Aneh nggak itu? Tuhan yang nunggu Musa justru. Kok nggak ada yang amin? Ini kan luar biasa, saudara. Bagaimana ini? Jadi kalau Musa nggak masuk, Tuhan nggak turun. Berarti Tuhan yang nunggu. Dan berbicara Musa. Lanjut ibu, berbicaralah. Dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Ya, stop lagi. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa. Pertanyaan saya, siapa yang mulai bicara duluan? Nah, biasanya kalau kita berdoa, siapa yang nyerocos duluan? Kita. Nah, itu dia. Jadi banyak yang salah dalam hidup kita ini. Karena kita nggak bergaul. Sudah nyerocos lama, didengar saja belum tentu sama Tuhan. Karena Tuhan bosan ngomongan kita. Sama terus, ulang-ulang lagi. Lanjut, ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ya, ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan Nah, muka, itu loh saudara. Berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. stop sampai situ. Kenapa Yahweh Tuhan bisa berkata kalau dia nemui Musa itu berhadapan muka bicara seperti pada teman? Kalau kita pakai Kejadian 5 tadi ya karena bergaul, teman, sahabat, sama seperti Yohanes 15 ayat 15 tadi, sahabat, bergaul, yang akrab, bukan melakukan syarat-syarat keagamaan, bukan. Hebat bukan firman Tuhan ini? Ini tertulis beberapa ribu tahun. Kenapa kita nggak ngerti? Yaitu tadi karena teolog-teolog, pendeta-pendeta itu mempersulit Alkitab itu sendiri, sehingga kita nggak dibuat mengerti. Karena begitu gampang seharusnya untuk kita mengerti. Terakhir Daud, 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi pengenalan kita kepada Bapa di surga itu harus serius, saudara. 2 Samuel 5, coba saya cek dulu ya ayat yang ke-17. Silakan dibaca. Ketika didengar orang Filistin Ya. bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah, jadi kan ini dalam bahaya nggak negara itu? Bahaya, diserang musuh. Logikanya, seorang kepala negara, kalau negara dalam bahaya, kepala negara itu buat apa? Secara hukum politik, rapat, mimpin, koordinasi. Bagaimana cara nyerang? Lihat ayat yang ke-18. Apa yang dibuat oleh Daud?
Bukan berdoa. Nah, salah. Jangan kata berdoa. Enggak. Iya, terus ayat 17, ayat 18. Silakan, Pak. Ketika orang Filistin itu datang dan membencar di lembah Repaim, Ya. bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, bertanyalah Daud. Saya mau tanya kepada saudara, dalam konsep agama, Daud itu lagi ngapain? Kalau agama, berdoa. Tapi nggak ditulis berdoa, bertanya. Jadi akrab. Apa pertanyaannya? Konyol sekali. Coba lihat pertanyaannya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Nah, pertanyaannya, kalau sampai ini diceritakan Daud ke teman-teman presiden, kalau itu presiden negara lain, Daud goblok-goblokan nggak? Kamu itu aneh, negara serang musuh pakai tanya maju atau tidak, ya maju. Tapi dia tanya, saudara. Nah, pertanyaan kan diskusi, maju atau tidak, akan kau serahkan atau tidak. Coba renungkan. Menurut saudara, apa yang ada di hati Daud sehingga dia bisa begitu akrab dan tanya kepada Papa maju atau tidak? Motivasinya apa? Kembali pada motivasi. Kira-kira apa motivasinya? Tentaranya banyak kok. Dia tinggal perintah aja, siap perang, selesai. Ayo, maka itu ini penting. Kalau saudara bisa mengetahui motivasi Daud, kenapa dia harus tanya? Nah, kira-kira kenapa? Karena dia kenal Tuhan, karena Tuhan itu Iya, dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak mau pakai kekuatannya sendiri. Maka itu mulai hari ini dalam pergaulan kita ya seakrab itu. Begitu kita tanya, diskusi bagaimana baiknya, kenapa bisa begini, aku mesti buat apa. Akhirnya nanti saudara baca di rumahnya karena waktu menang. Berapa waktu kemudian? Ayat 22 coba baca. Sayang Samuel tidak menuliskan jarak berapa bulan, berapa tahun, kita nggak tahu. Ayat 22. ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Repaim, maka bertanyalah Daud Ya, stop. Nyerang lagi nih musuh yang sama. Ayo, logika kita. Kalau Daud kayak model kita, begitu musuh persoalan yang sama datang, kita tanya lagi atau langsung hantam aja ini? Langsung aja. Oh, sama juga yang dulu juga begitu. Tapi lihat cara Daud manage the problem, melibatkan Papa di surga. Dia tidak mau berjalan dengan pengalaman masa lalu. Nah, kalau saudara baca, setelah bertanya dijawabnya apa? Lain. Kalau yang tadi maju, yang ini tidak. Suruh buat gerakan melingkar, ada strategi lagi. Aneh perangnya. Nah, saya harap mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab seperti itu, seperti anak-anak ingin tahu ada apa, jangan lihat dia sebagai buku agama, jangan. Ya buku cerita anak-anak aja lah, kan menyenangkan sekali. Kalau perlu beli Alkitab anak-anak juga. Oh ya, nggak apa-apa walaupun kita sudah tua-tua begini. Ada gambar ya. Iya, supaya kita senang, saudara. Ada dua. Oh, banyak lagi saudara, karena waktu ya nanti baca Yeremia, Yesaya, lalu Paulus juga begitu hidupnya, akrab bergaul dengan Papa di surga. Jadi rajin ke gereja boleh, tapi mengenal Papa itu lewat pergaulan. Amin. Indah bukan kalau hidup seperti ini? Maka nggak berat, Kristen itu nggak berat, betul? Yang buat berat itu doktrin itu tadi, harus begini, harus begitu. Aduh, capek. Oke, Tuhan memberkati kita semua.